BIMTEK IKM, Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum Merdeka, MTS Negeri 2 Klaten. Narasumber oleh Bapak Haryadi, Kakan Kemenak Kabupaten Klaten, dan Ibu Fatma Widyastuti, BDK Semarang, pada tanggal 13 Februari tahun 2023. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanahku darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mari yang pertama dan paling utama pada pagi hari ini kita senantiasa untuk syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nanti limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir untuk melaksanakan kegiatan dinas BIMTEK IKM pada pagi hari ini. Yang kedua, salawat dan salam mari kita sanjungkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya tentu akan saya sampaikan selamat datang Bu Fatma Widyastuti yang sudah kerso meluangkan waktu untuk nanti akan memberikan materi yang tentu materi teknis, mulai dari perencanaan pembelajaran di dalam kurikulum merdeka sampai dengan mungkin nanti juga pada pelaksanaan seperti apa, metodenya dan lain sebagainya. Kemudian sampai pada asesmen 1 hari full, tidak akan berhenti, tidak akan beristirahat kecuali beliau menginginkan istirahat dan pulang. Jadi seperti itu. Menurut saya hormati bahwa Bu Fatma yang saya hormati, bahwa peserta hari ini itu ada 80 peserta. Mungkin juga banyak atau mungkin juga tidak banyak, karena bisa jadi di aula itu bisa mencapai 100 orang atau lebih. Atau mungkin barangkali Bu Fatma juga biasa untuk memberi pengisi itu hanya 30 orang atau 40 orang satu kelas. Tapi saya yakin bahwa itu sudah mahir untuk memberikan materi-materi yang hari ini saya dan teman-teman itu belum memahami 120%. Jadi masih kurang, walaupun sebagian
besar sudah menerima informasi baik itu fintech online maupun informasi dari teman-teman yang diadakan K3M. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد نعيم حمد الشاكر حمد نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Yang beda ya, misalnya di K13 kan dipanggul K13 ya, K13 itu ada, ini dokumen ya, kita dasarnya tetap dokumen. Kita ada KI ya kan, kemudian ada KD, mudah-mudahan kelihatan ya Bapak Ibu. Kemudian ada IPK ya kan. Kemudian di sini baru kita membuat RPP. Ya, urut-urutannya seperti itu. Tanpa ini dulu mempelajari atau menganalisis atau memetakan, kita nggak bisa. Ya. Sama di sini ada CP, apa CP Bapak Ibu? Capaian pembelajaran. TP, tujuan pembelajaran. KKTP, KKTP, kriteria ketercapaian TP. Jadi kalau di sini ada TP, di sini kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya nanti seperti apa. Nah, KKTP ini hampir sama seperti IPK. Ya, sama seperti IPK. Kemudian dari KKTP nanti ada ATP. ATP apa? Alur tujuan pembelajaran. Ya, kemudian baru nanti setelah tersusun alurnya baru kita bisa menyusun modul ajar. Modul ajar sama seperti NPP, hanya dikembangkan. Ya, lebih dikembangkan lagi. Ya. Kita tidak mungkin ya, kurikulum itu tidak berubah, itu tidak mungkin. Ya, jadi kurikulum merdeka, kurikulum ada perubahan kurikulum itu suatu keniscayaan. Jadi harus berubah karena apa? Karena kehidupan di zaman globalisasi ya itu selalu berubah, selalu dinamis. Gak mungkin berhenti stagnan itu saja nggak mungkin. Maka nanti suatu saat setelah kurmer atau kurikulum merdeka akan ada perubahan, itu hal yang biasa. Ya, kita yang penting menyikapinya. Ya siap saja ada perubahan. Justru menjadi menjadi tantangan bagi kita, di mana sih letak perubahannya. Ini Bapak Ibu. Nah, CP tadi capaian pembelajaran. Di dalam CP, ya panjenengan saya kira sudah ada atau punya materi-materi mungkin dari webinar, dari itu banyak banget sebenarnya ya. Jadi saya malah justru bersyukur kalau panjenengan sudah punya materi-materi yang lain. Jadi kita tinggal diskusi ya, tinggal teknisnya bagaimana nanti. Okay. CP, capaian pembelajaran. Kalau kemarin di KD itu kita dituliskan, ya kan? Ada KI, ini KI ya. KI 1, ya kan? KI 2, KI 3, KI 4. Ya kan? KD-nya juga begitu. Ada KD di KI 1 plus KI 2. Ini tentang apa Bapak Ibu? KI 1, KI 2 tentang apa? Di K13 kemarin tentang KI 1, KI 2. Saya tanya K13 dulu. Tentang apa?
Jangan spiritual. Sikap spiritual KI 1, KI 2 Sikap sosial. sikap sosial. Ya, KI 3 Pengetahuan. pengetahuan, KI 4 Keterampilan. keterampilan. Ya. Nah, kalau di CP itu jadi satu. Ya. Kita dianggap, asumsinya kita dianggap bahwa kita sudah melaksanakan K13. Jadi ini kudune wis ngerti mana nanti yang masuk sikap, mana pengetahuan, mana keterampilan. Itu jadi satu, jadi dalam satu paragraf. Nah, makanya di sana tidak diteruskan lagi ini sikap, ini pengetahuan, ini keterampilan sudah tidak, karena kita dianggap sudah tahu. Nah, cara untuk mengetahuinya dari mana? Dari kompetensinya. Dari kompetensinya. Nanti di CP itu ada paragraf ya, di sana dituliskan di paragraf. Nah, nanti di CP itu ya, di CP itu nanti kita lihat kompetensinya. Kompetensinya. Kemudian nanti dibuat ya, dibuat TP. Nah, saran saya, ya ini sebenarnya bebas. Ada beberapa madhab, ada beberapa cara dalam menganalisis CP ini nanti menjadi TP atau kita menyusun TP itu ada beberapa madhab sebenarnya. Tapi kalau menurut saya, saran saya lebih enak kalau kita lihat per kalimat. Jadi di CP itu satu paragraf ada beberapa kalimat. Kita lihat per kalimat. Ya, karena satu kalimat itu satu kesatuan yang utuh. Ya. Tapi ada beberapa seperti bahasa itu tidak satu. Jadi satu kalimat itu banyak macamnya. Ya, nanti kita lihat ya. Nah, ini kompetensinya kita lihat. Dari kompetensi ini nanti kita akan kelihatan apakah itu sikap, apakah itu pengetahuan, apakah itu keterampilan. Kita harus tahu Bapak Ibu. Nah, Bu, tahunya dari mana? Dari kompetensinya itu, apakah itu sikap, bukan keterampilan. Nah, kaitannya dengan ini kita lihat nanti taksonomi. Nah, panjenengan harus punya Bu, Bapak Ibu taksonomi. Ya, kalau belum punya panjenengan bisa googling nanti dilihat, di download aja taksonomi. Taksonomi untuk K13, ini banyak taksonomi, banyak menggunakan Bloom Anderson ya, yang diperbarui atau direvisi. Anderson Kraftwerk. Jangan pakai yang Bloom asli. Nah, K13 kemarin sebenarnya harus begitu. Bu, kok baru sekarang ada taksonomi? Tidak, dari dulu sebenarnya ada. Hanya memang tidak banyak yang melaksanakan itu aja. Ya. Nah, taksonomi di kurikulum Merdeka tidak hanya Bloom saja, Bloom, Anderson, tetapi juga pakai McTighe, Wiggins, juga ada taksonomi Marzani. Nanti di materi ada. Nanti saya berikan materinya. Ya? Oh iya. Ini ya, ini harus punya. Sudah. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu nanti pada saat kita membaca CP, maka kita buat TP. Kita turunkan menjadi TP. TP sebaiknya per kalimat. TP ini masih sama karakteristiknya dengan CP, itu masih sama. Ya, tujuan pembelajarannya masih sama dengan CP, karakteristiknya, sehingga kita tinggal copy paste saja. Belum ada yang berubah ya dari CP ke TP. Kemudian setelah jadi TP, maka nanti pada TP itu akan kita lihat bahwa TP itu terdiri dari dua komponen ya. Komponen kompetensi dan lingkup materi. Nah, ini harus tahu, kita harus tahu Bapak Ibu. Kompetensi dan lingkup materi untuk TP. Maka di TP nanti akan kita lihat apakah TP itu apakah termasuk sikap,
hilang. Kita lihat, kita belum hafal, belum tahu. Dari kompetensinya ini, Bu, kompetensi pengetahuan. Kalau kompetensi pengetahuan, tahunya dari mana? Dari taksonomi nanti. Dari taksonomi. Nah, kompetensi. Kemudian, ini secara was dulu ya. Kemudian nanti dari TP akan kita susun menjadi KKTP. Ya. KKTP ini mirip dengan IPK, indikator pencapaian kompetensi. Di KKTP ini sama, terdiri juga 2 komponen. Ya. Di sini kompetensi juga sama, kompetensi. Di sini materi. Ya, beda ya. Kalau yang di TP, CP sama ini, ada kompetensi, ada lingkup materi TP. Tapi kalau KKTP ada kompetensi dan materi. Kenapa di sini lingkup materi? Karena masih luas. Masih luas. Untuk KKTP ini materi. Jadi semakin rinci, ya dirinci di KKTP. Bedanya untuk TP dan KKTP untuk kompetensi, untuk TP ini kompetensi saja, untuk KKTP kompetensinya harus KKO. Kata kerja operasional, harus operasional. Karena apa? Karena nanti menentukan kegiatan yang akan dilakukan siswa. Kalau tidak operasional, berarti panjenengan tidak bisa mengukur kegiatan atau tidak bisa mengamati kegiatan siswa karena nggak operasional. Ya, harus bisa diukur, harus bisa diamati, maka harus operasional. Ya, kata kerja operasional kita mengambilnya dari mana? Dari taksonomi. Dari taksonomi, sudah ya. Kemudian ATP, ATP itu ini hanya berupa urutan ya, urutan KKTP atau TP bolehlah. TP, KKTP secara logis. Di aturan disebutkan begitu. Kenapa logis? Ya, urut-urutannya harus sesuai dengan materi yang disampaikan. Materi itu kan kalau disampaikan itu urut ya. Pertama apa dulu, kemudian apa dulu, ketiga, dan seterusnya. Itu kan urut. Tidak melompat-lompat. Nah, itu ATP. Karena apa? Kenapa harus ada ATP? Kenapa harus diurutkan? Karena di CP ini masih campur, tidak urut. Ya, masih campur baur ya, istilahnya tidak urut, tidak diurutkan seperti pada saat ke-13 KD-nya sudah ditulis urut. Maka kita sendiri nanti harus mengurutkan. Ya. Nah, kita di MTS itu fase apa Bapak Ibu? Fase D. Nah, kebetulan di MTS itu hanya satu fase D saja. Maka karena CP-nya di sini nanti diberikan jadi satu di fase D, maka untuk Bapak Ibu guru yang ngastodi kelas 7, 8, 9 nanti silakan membaginya bareng-bareng. Ya, ada berapa CP nanti, kemudian setelah nanti dibuat KKTP, diurutkan, nanti baru dibagi-bagi. Yang kelas 7 itu biasanya materi yang disampaikan yang mana, yang kelas 8 yang mana, yang kelas 9 yang mana. Silakan nanti Bapak Ibu itu duduk bersama, permapel ya, permapel duduk bersama, yang jajaran ujuk pangkol ya, duduk bersama, terus nanti dibagi. 20 itu sudah mau uji cobakan kurikulum capaian. Kurikulum capaian kami pernah mengikuti waktu itu di Jogja ya. Nama BLT dikasih penmat saat itu di beberapa titik sudah uji coba di tahun 2020 kurikulum capaian. Meskipun ini juga dianggap penyempurnaan dari KTSP, di tahun 2021 ini sudah dimulai ganti kurikulum yang baru, namanya kurikulum Merdeka. Ini dianggap saat ini harus dilakukan dan segera Bapak Ibu. Karena apa?
goal dari akhir untuk pembentukan pelajar ini menjadi profil pelajar Pancasila. Kalau di Kementerian Agama ditambah profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin. Ini yang terjadi Bapak Ibu karena apa? Sekali lagi untuk menjawab tantangan zaman. Para pengambil kebijakan, tim pemikirnya di sana telah bekerja keras. Kira-kira ini yang terbaik dalam situasi global semacam ini. Karena apa? Kebangsaan kita mulai terusik Bapak Ibu. Seiring kemajuan, seiring dunia maya yang tidak besar atau tidak mudah dikendalikan, maka ancaman itu sangat-sangat jelas di depan mata kita. Anak-anak kita sudah tidak tertarik lagi bicara tentang kebangsaan, anak-anak kita sudah tidak tertarik lagi bicara tentang kegotong royongan budaya kita, anak-anak kita sudah tidak tertarik lagi untuk hidup bersosialisasi sebagaimana yang kita alami di masa-masa waktu lalu. Anak-anak kita juga sudah tidak tertarik lagi untuk bicara toleransi tepos tiro. Maka kurikulum Merdeka ini harapannya adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Pinter, anak-anak kita nanti akan pinter, tetapi dari sisi-sisi batiniahnya, wawasan kebangsaannya ini harus terus digugah, dihidupkan. Tujuannya itu kan, jadi keimanannya mantap, keterampilannya oke, ilmuannya oke, tetapi di sisi lain untuk keberlangsungan kebangsaan kita ini harus dijaga. Wawasan anak-anak kita saat ini sudah global Bapak Ibu. Dan buka internet ini sudah luar biasa. Mau cari informasi apapun di situ ada. Nah, kalau dalam konteks ini tentang keagamaan itu ternyata tidak lepas dari didikan mereka-mereka yang mencari, mengais rezeki melalui YouTube ataupun menanamkan dogma, doktrin, keinginan melalui YouTube. Ini kalau nggak dibentengi dengan profil pelajar Pancasila itu, kita akan kedodoran di dalam menjamin keberlangsungan bangsa dan negara. Maka profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin menjadi satu keharusan agar anak didik kita nanti selain pintar juga punya wawasan kebangsaan yang jelas, mantap. Masalah toleransi maupun kerukunan itu tidak diragukan lagi. Di negeri yang memang kita ini majemuk dengan 650 lebih dialek bahasa, 6.000 sekian suku bahasa yang ada di Indonesia, maka ini menjadi penting bagi anak-anak kita, pelajar-pelajar yang lebih tertarik pada dunia maya ini untuk diisi batiniahnya, di sisi mentalnya menjadi profil pelajar Pancasila agar ke depan ketika terjadi perbedaan agama ini tidak mudah untuk diajak untuk konflik yang berlebihan. Harapan kita semacam itu Bapak Ibu, sehingga penting sekali kita semua untuk menyambut kurikulum Merdeka ini. Dan di kementerian kita telah dipayungi di KMA 347 bahwa kita di tahun 2022 kemarin masih pilot project. Beberapa madrasah yang sudah siap diusulkan, direkomendasikan oleh Kanwil ke Dirjen Pendidik, lalu turun SK-nya Madrasah 1, 2, 3 tahun 2022 sudah layak untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Takon mesin turangkon antane riko aku iki sumebar ronane koro janji sabar
sawetara wektu kono mangsane titi kala mongso. Artinya apa Bapak Ibu? Panjenengan itu tidak boleh lelah untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan, tidak boleh capek untuk belajar, tidak boleh berhenti pada satu titik, karena dunia kita terus berubah, terus berkembang dinamis. Maka kita ini hanya akan boleh berhenti tatkala sudah sampai pada titik kala mongso. Dan kapan itu titik kala mongso datang itu? Tatkala ruh itu telah dipisahkan dari raga kita. Maka kewajiban kita adalah pada posisi itu akan terus dituntut untuk berkiprah, berbuat sampai pada saatnya nyawa kita itu telah berpisah dari raga kita itu. Maka teruslah kita berbuat kebaikan, karena sebenarnya kebaikan itu akan kita petik sendiri, akan kita tunai sendiri, dan manfaatnya, cerahnya akan dirasakan oleh banyak orang. Bapak Ibu yang kami hormati, maka dengan memohon ridho Allah, memohon kemudahannya, memohon kemurahannya, memohon rahmat dan keberkahannya, setiap perubahan yang kita lakukan ini mudah-mudahan akan mencapai hasil maksud melalui Indus Training untuk penerapan implementasi kurikulum merdeka ini. Mudah-mudahan akan menghantarkan Bapak Ibu guru dan siswa kelembagaan kita menuju satu titik kesempurnaan dari pembelajaran yang ada di lingkungan Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kabupaten Klaten. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Indus Training implementasi kurikulum merdeka di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kabupaten Klaten dengan ini saya nyatakan dibuka. Bapak Ibu yang kami hormati, atas perhatian Bapak Ibu semua kami aturkan banyak terima kasih. Atas kekurangan, kekhilafan, kekurangan dalam kami menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asesmen dilakukan pada akhir setiap proses pembelajaran 1 TP, atau dapat juga dilakukan sekaligus 2 atau lebih TP. Misalnya CP itu ada 10 TP, 1 CP, 1 elemen ya, CP itu ada 10 TP. Nah, misalnya penjenengan mau melakukan tes sumatif per TP boleh, per 2 TP, 2 TP selesai baru tes boleh, atau 3 TP digabung baru tes boleh, atau per TP. Tapi nilainya nanti tetap per TP. Nilainya yang muncul itu tetap per TP. Ya. Nah, ini perencanaannya, perencanaan penilaiannya. Alat ukur ini sudah tadi definisinya. Nah, ini. Jadi perencanaan asesmen atau penilaiannya mengembangkan KKTP dulu tadi, betul sudah ya. KKTP dari TP sudah di tabel tadi kita sudah buat. Kemudian menentukan teknik asesmen yang relevan. Nah, jadi rencana penilaian tadi tabel-tabel tadi. Kemudian menyusun instrumen asesmen yang relevan. Nah, ini teknik asesmen yang bisa panjenengan pilih. Nah, itu yang harus panjenengan tuliskan di sini, Bu, Pak. Nah, seperti itu. Namanya rubrik. Ini sebenarnya K13 kemarin sudah menggunakan ini harusnya. Tapi untuk nilai keterampilan dan sikap. Nah, sekarang pakai ini. Udah ya. Ini contoh sederhana. Panjenengan boleh membuat sendiri ya rubriknya, atau panjenengan bisa melihat atau pakai punya orang lain. Ini sama, hanya di sana ada 1, 2, 3, 4 ya. Baru berkembang sama ya. Baru berkembang, layak, cakap, mahir. Tetapi ini untuk aspek yang kedua. Ini aspek yang pertama tadi isi laporan, yang kedua penulisan tanda baca. Nanti contoh ya.
Contoh, berarti tak tulis gini weh. Isi laporan penulisan tanda baca. Penulisan tanda baca. Terus huruf kapital. Penulisan huruf kapital. Betul. Boleh langsung dituliskan seperti ini, boleh langsung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kalau saya enak ini. Ya. Coba nanti judul halaman daftar isi. Nah, itu kan biasa ya. Bab 1, itu kan bab 1 itu biasanya isinya apa? Pendahuluan. Kalau sini Romawi berarti di sini A. Ya kan? B. C, gitu kan? Bab 2 isinya apa berarti? Isinya materi kan? Karena sudah ada pendahuluan. Nah, bab ini isinya adalah lingkup materi. List lingkup materi yang ada di mana lingkup materi yang ada di TP. Maka fungsi dari penyusunan TP itu nanti berfungsi juga panjenengan kalau membuat bahan ajar, membuat diktat misalnya. Maka di kurikulum Merdeka ini sekaligus memotivasi panjenengan untuk menyusun bahan ajar sendiri. Dengan menyusun bahan ajar sendiri maka panjenengan 1 menguasai materi. Itu yang penting. Kedua, ya tentu saja materinya tidak salah. Karena kita menguasai materi, kita jadi apa? Kalau kita menyusun bahan ajar, menyusun buku, modul diktat kan kita harus punya referensi. Maka kita pasti akan banyak membaca referensi. Kemudian di sini ada A. Ini bab, ini subbab kan? Nah, A di sini ngambilnya dari mana? Dari materi. Dari apa ini? KKTP. Itu fungsinya. B. Ini materi 1, KKTP 1. Ini materi dari KKTP 2. Satu-satu Bu, satu-satu. Berarti A tadi apa? Pengertian bilangan bulat. 2. Macam-macam bilangan bulat. Itu jadi judul subbab. Kalau panjenengan menyusun TP dan KKTP-nya rinci dan betul yang penting, ini nanti panjenengan sudah bisa bikin sekaligus bahan ajar.